Ya, halo, selamat malam teman-teman sahabat Sabda semua. Kembali lagi malam hari ini kita bergabung bersama di Sabda Youth. Malam hari ini kita masuk ke episode yang ke-25. Udah apa nggak kerasa ya udah 25 episode. Ngelihat kalau dari awal sampai saat ini tuh banyak topik yang sudah kita bahas gitu. Dan mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan bagi yang mungkin baru mengikuti Sabda Youth, saya Tian. Malam hari ini saya akan sebagai host, tapi hanya untuk bagian depan dan bagian belakang saja. Setelah itu di bagian nanti aku akan ikut diskusi juga bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi malam hari ini aku nggak sendirian, ada beberapa teman-teman yang akan ikut serta dalam berdiskusi pada malam hari ini. Mungkin sambil menunggu Kak Sati dari Pak Iskandar dan juga Kak Astri mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Kak Iskandar nanti ke Kak Astri, silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Iskandar. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Pada saran saat ini ada beberapa hektar. Saya Ya, saya perkenalkan diri nama, terus asalnya dari mana, dan saat ini pelayanan apa. ketua pelayanan saat ini di Gereja Agama Injil Indonesia El Shaddai Monung Belakap Kanggau. Oke, dari Kak Astri, mau boleh perkenalan? Oke, shalom semuanya. Perkenalkan nama aku Siti Purwahari asal Cirebon. Berkuliah di NTT Baptis Lampung. Dari pelayanan aku itu sebagai konser, karena WL sama Boston. Oke, ya. Terima kasih Kak Astri. Dari Kak Santi maupun boleh perkenalan sedikit. Ya, shalom semuanya. Ya, perkenalkan saya Siti. Ya, saat ini saya di pelayanan Sabda dan juga sekarang tinggal di sana. Oke, terima kasih Kak Santi. Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Mungkin sebagai latar belakang aku akan jelasin dulu. Malam hari ini kita akan bahas tentang My Hero gitu atau pahlawan. Karena kita sebentar lagi kan akan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 tahun gitu. Meskipun usianya bisa terbilang cukup apa ya, cukup kalau di usia manusia mungkin cukup dewasa gitu. Sudah cukup dewasa 78 tahun gitu. Tapi kita melihat gitu di tengah proses dari kemerdekaan ini nggak mudah gitu. Banyak para pejuang, banyak para orang-orang hebat yang sudah bukan hanya memperjuangkan kemerdekaan gitu, tapi mempertahankan kemerdekaan yang ada gitu. Dan kalau kita lihat banyak jasa para pahlawan kemerdekaan RI itu, jadi kita pengen kenal lebih dekat lagi gitu tentang hal ini gitu, tentang para pahlawan nasional Republik Indonesia yang dimana bisa apa kita angkat topik pada malam hari ini tentang My Hero atau pahlawanku gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa stay sampai akhir, kita bisa diskusi bersama, kita bisa kasih pendapat juga tentang topik malam hari ini. Kita akan buka dalam doa dulu ya. Minta Kak Iskandar buka dalam doa. Ya baik Kak, terima kasih Kak. Mari kita berdoa. Bapa surga, pada malam ini Tuhan kami bersyukur berikan kesempatan kami karena Bapa bicara tentang My Hero atau pahlawan dalam kehidupan kami Tuhan. Keberkati teman-teman kami pelayan Bapa yang hidup secara pemerintahan atau rekan perintah Tuhan. Urapi kami semuanya Bapa, baik teman-teman kami yang mengikuti hal pertaruhan kepada Engkau semuanya Tuhan. Amin, serahkan kepada Engkau Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus buka acara ini. Doakan Tuhan, haleluya, amin.
Amin. Amin. Terima kasih Kak Iskandar untuk dalam doa. Oke, kita akan aku akan melepaskan posisiku sebagai host. Aku akan ikut dengan teman-teman, akan ikut berdiskusi. Jadi nanti pada malam hari ini kita akan diskusi tentang My Hero. Dan mungkin perlu kita lihat dulu ya. Biasanya kita selalu memulai dengan satu pemikiran yang sama atau satu definisi yang sama gitu. Nah, ketika kita lihat di jelang perayaan kemerdekaan banyak banget kita melihat atau mengingat para pemimpin bangsa yang bahkan kita sering menyempatkan diri untuk mengunjungi makam pahlawan gitu kan. Dan di sini kita lihat kalau makam pahlawan itu memang makam yang khusus disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu penghargaan atas jasa mereka gitu. Dan pernah nggak sih mungkin kita pasti pernah kepikiran gitu kenapa mereka bisa disebut sebagai pahlawan gitu. Dan melanjut dari situ mungkin jasa apa yang sudah mereka lakukan sehingga mereka tuh bisa disebut atau layak disebut sebagai pahlawan. Ya, mungkin dari aku ya Kak. Ya orang itu disebut pahlawan karena dia sudah berjasa ya pastinya. Dan dia itu bertindak secara sukarela. Maksudnya dia melakukan segala sesuatu, dia membantu orang itu tidak mengharapkan imbalan dari orang yang dia tolong gitu. Jadi apa yang mereka lakukan benar-benar murni karena ingin menolong. Jadi nggak ada kepikiran untuk aku menolong ini biar aku dapat ini nih, nggak ada. Jadi itu adalah aksi heroik yang membuat orang berpikir bahwa dia adalah seorang pahlawan. Itu sih dari aku. Ya, setuju ya dengan yang sampai di asli gitu. Jadi seseorang itu dikatakan pahlawan kalau dia memang berjasa gitu. Dalam artian sudah ada tindakan heroik. Nah, cuma aku akan sedikit niat nambahin gitu. Jadi ada satu perbuatan yang nyata gitu yang dilakukan, dan perbuatan itu tuh bisa dikenang dan juga bisa diteladani gitu sepanjang masa, baik oleh masyarakat maupun kalau memang itu untuk bangsa dan negara itu juga pasti akan dikenang gitu ya, lama gitu jangka waktu. Ya oke. Mungkin kalau dari gue sendiri melihat apa yang disebut pahlawan tuh ya itu aku setuju dengan teman-teman ya pencapaian mereka dan perjuangan mereka gitu. Apa yang mereka sedang perjuangkan dan melihat dampaknya juga bukan hanya pada saat itu tapi pada saat selanjutnya gitu. Masih ya kan. Oke. Mungkin kalau kita lihat apa ya namanya, kita mungkin lihat beberapa definisinya kan sudah menjelaskan gitu, bagaimana kenapa orang disebut sebagai pahlawan. Nah, tapi muncul satu pertanyaan yang gitu, apakah setiap negara atau setiap bangsa itu selalu mempunyai pahlawan atau dari gimana menurut teman-teman? Iya, menurut aku ini ya memang ya setiap negara punya pahlawan gitu ya, tetapi bisa jadi pahlawannya itu dalam banyak bidang gitu, tidak harus pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan gitu ya, karena memang kalau namanya orang itu berjasa pastilah bidangnya banyak gitu, bisa jadi dalam hal pendidikan, bisa jadi dalam hal ekonomi, bahkan kalau dia mencetuskan pemikiran-pemikiran yang baru itu saya pikir juga bisa dikatakan pahlawan. Jadi aku pikir pasti punya. Ya Kak, aku setuju banget ya apa yang dikatakan Kak Hasan. Iya, negara itu pasti memiliki pahlawan karena negara itu sebuah negara karena negara itu menganggap bahwa iya orang yang benar-benar berjasa buat negara kita gitu. Jadi entah itu dalam memperjuangkan kemerdekaan, pendidikan, perekonomian. Ya, setiap negara ini memiliki pahlawan karena pahlawan itu bukan berhubungan dengan peperangan saja, tetapi dengan jasa apapun. Itu sih Kak.
sangat menarik sekali ya tentang pahlawan. Nah, saya sangat setuju dengan teman-teman disampaikan bahwa setiap negara pasti mempunyai pahlawan, namun bukan berarti pahlawan itu selalu berperang. Tapi zaman sekarang itu pahlawan tuh yang selalu aktif, yang inovatif, selalu menonjol di dalam kehidupan manusia. Itu dari saya, Kak. Berarti kalau apa namanya atau ini masih berwasilah dan baik sepertinya. Mungkin nanti himbauan untuk teman-teman mungkin ketika boleh di-mute terlebih dahulu ketika tidak memberikan pendapat mungkin ya. Karena ini aku lihat beberapa teman-teman ternyata komplain tentang suara. Jadi mungkin ketika nanti kita ingin memberikan pendapat bisa di-unmute, boleh di-unmute, tapi ketika kita tidak ingin memberikan pendapat bisa di-mute. Mungkin seperti itu ya. Untuk flow-nya untuk diskusinya biar bisa lebih enak. Oke. Aku akan lanjutkan. Dari tadi teman-teman bilang gitu kalau pahlawan tuh pasti ada di setiap negara gitu dan selalu gitu. Tapi satu pertanyaan lagi, ketika pahlawan kan selalu, apalagi ketika menyambut kemerdekaan gitu, selalu identik dengan kemerdekaan gitu. Apakah pahlawan juga selalu dikaitkan dengan peperangan, atau sebenarnya pahlawan itu adalah hal yang enggak hanya seputaran peperangan tapi seputaran yang lain. Gimana menurut teman-teman? Bisa di-unmute dulu, Mbak Santi. Sorry. Ya, menurutku tidak harus terkait dengan peperangan dalam artian misal untuk mendapatkan kemerdekaan gitu ya. Tetapi ya tadi sih aku pikir pahlawan itu memang orang yang berjasa dan dia sudah pernah melakukan satu tindakan heroik yang itu bisa dikenang, diteladani sepanjang masa gitu. Jadi aku pikir konteksnya bisa lebih luas gitu, tidak hanya spesifik untuk peperangan aja, gitu sih. Kalau menurut aku, yang nggak identik dengan peperangan sih, karena setiap guru-guru yang ada juga bisa dikatakan pahlawan. Ya karena mereka telah mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi ya sangat bagus kalau kita sangat bagus kalau guru-guru itu disebut pahlawan itu. Ya kan? Ya, berarti kalau kita bisa lihat pahlawan tuh bukan hanya ada atau hanya ada pada saat menjelang kemerdekaan atau bahkan pada saat peperangan gitu. Tapi sampai sekarang pun banyak gitu ya pahlawan yang bahkan ada di sekitar kita gitu. Dan ini aku mungkin bisa bacakan satu komentar. Ini ada komentar dari Kak Nikos. Kak Nikos berpendapat bahwa menurutnya itu enggak semua pahlawan identik dengan perang gitu, karena ada juga pahlawan-pahlawan yang tidak angkat senjata seperti para pendidik, tim medis, dan juga para peneliti. Ya, setuju sih dengan pendapat dari Kak Nikos gitu. Kalau peperangan bukan hanya seputar angkat senjata, tapi peperangan juga pahlawan itu bukan hanya identik dengan itu, tapi ada hal lain yang bisa disebut sebagai pahlawan gitu. Ya mungkin kalau tadi lihat kita udah ngomong tentang definisi pahlawan, kita sudah ngomong juga tentang pahlawan itu apakah ada di setiap negara atau enggak. Mungkin bisa sharing nih dari sahabat-sahabat juga boleh lewat untuk sharing terkait mungkin kenal atau tahu pahlawan Indonesia gitu. Teman-teman bisa tahu nih, dan boleh juga dengan jasa juga dia siapa dan apa peran dia dalam kemerdekaan Indonesia. Kalau dari teman-teman ini mungkin sebut beberapa narasi mulai kali
beberapa nama pahlawan yang kita tahu yang udah berjasa dengan kemerdekaan Indonesia. Mungkin bisa disebutkan. Oke. Ini ada beberapa dapat gitu dari Kak Samuel Ezra. Iya, itu dia bilang kalau Ortu ini juga adalah pahlawan. Ya, setuju sih. Orang tua juga adalah pahlawan bagi kehidupan kita terutama. Terus guru juga jadi pahlawan. Terus mungkin kalau tokoh-tokoh pahlawan Indonesia ada Pak Soekarno. Terus juga ada pahlawan-pahlawan lain yang dia bukan dia bisa di daerahnya masing-masing. Ini juga ada yang menyebutkan dari Kezia itu Samratulangi. Mungkin dari Kak Santi mungkin atau Kak Astri atau Kak Iskandar tahu tentang pahlawan ini Samratulangi? Kebetulan nggak tahu ya Kak. Oh, nggak tahu. Gak apa-apa. Ini kita malam ini bukan hanya membahas tentang kemerdekaan, ini kita bahas juga tentang jadi kita bisa tahu lebih dalam gitu tentang pahlawan kita gitu. Oke. Oh ini masih ada noise sepertinya. Oke, kalau kita lihat kan, tadi banyak pahlawan yang mungkin kita bisa ini sepertinya noise tambah parah. Jadi mungkin aku izin ke Kak Iskandar, aku akan keluarkan Kak Iskandar dulu mungkin. Nanti aku akan invite kembali langsung. Oke Kak, bentar ya. Ya oke, sambil menunggu Kak Iskandar, sorry teman-teman untuk masalah teknis ini, suaranya agak noise-nya lama-lama mengganggu, jadi perlu dikeluarkan dan ini akan di-invite kembali. Mungkin sambil menunggu Kak Iskandar kembali, mungkin mengajak teman-teman atau sahabat-sahabat juga untuk bisa memberi komentar atau bisa ikut diskusi juga sih di kolom komentar dari pahlawan yang diketahui beserta dengan jasanya itu apa. Nah, ini ada satu komentar dari Kak Kezia. Ini tadi meneruskan yang tentang Samratulangi. Ini Kak Kezia bilang kalau Samratulangi itu adalah seorang politikus, jurnalis dan juga guru dari Sulawesi Utara, Indonesia gitu, dan beliau juga sering disebut sebagai tokoh multidimensional dengan filsafatnya si Tou Timou Tumou Tou, yaitu mungkin kalau ada yang tahu artinya bisa dilanjutkan lagi untuk artinya. Dan ini dari Kak Samuel Ezra berpendapat kalau pahlawan ya ada Dr. Lemena. Dia tuh salah satu penasehat Bung Karno waktu awal-awal Indonesia merdeka. Soalnya banyak pemberontakan waktu itu. Nah, ini ada lanjutan dari Kak Kezia. Artinya adalah manusia baru dapat disebut manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Nah, ini sering banget ya kita dengar gitu, memanusiakan manusia gitu. Nah, ternyata beliau ini yang mencetuskan dan beliau ini yang berjuang untuk hal ini gitu. Oke. Ini kita menunggu dari Kak Iskandar. Mungkin dari Kak Santi atau Kak Astri boleh share mungkin hero atau pahlawan yang Kak Santi atau Kak Astri ini ketahui. Ya, ya kalau aku sih tadi langsung teringat ini ya dengan Ki Hajar Dewantara gitu ya.
Jadi dia saya pikir sangat berjasa gitu di bidang pendidikan dan juga kebudayaan Indonesia karena dia sebagai peletak dasar gitu ya dan juga perintis gitu. Lalu juga ada 3 semboyan juga yang sampai sekarang masih dipakai. Terus juga teringat juga dengan ini satu tokoh, tapi dia Nasrani ya, Katolik, Kristen kalau nggak salah ya. Jadi namanya Franz Kai Siepo, mungkin pernah dengar. Ya ini juga salah satu aktivis gerakan di zaman kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Jadi beliau ini sangat gigih gitu untuk bisa menyatukan Irian Jaya gitu, untuk bisa sampai ke pangkuan Indonesia dan ya bersyukurnya juga tercapai. Jadi beliau ini salah satu orang yang saat itu juga disebut sebagai pahlawan dan sampai sekarang pun masih dikenang. Ya, itu sih tambahan dari aku, Tian. Oke, thank you Kak Santi. Kalau dari Kak Astri mungkin ada pahlawan ya. Ya, Putih Muhammad Hatta ya Kak, karena dia adalah bapak proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia. Jadi dia mengajarkan pentingnya kerjasama dan pentingnya kesederhanaan dalam kepemimpinan. Mungkin itu sih Kak. Oke. Kalau dariku sendiri ada satu sosok sih yang aku tuh dari kecil tuh ketika ketika dengar dengar ceritanya gitu tuh sangat menarik gitu. Aku lihat dari Ibu Marta Christina. Ini dia itu sebenarnya pejuang. Dia kan dari Maluku atau dari Ambon gitu dan dia tuh pada usia yang ke-17 tahun tuh sudah ikut angkat senjata gitu. Mungkin kalau kita saat ini bisa menikmati pun di usia yang 17 tahun kita masih bisa untuk pendidikan, kita bisa untuk bekerja dan lain-lain tuh ya berkat para pahlawan kita gitu. Dan pada saat usia 17 tahun dia sudah angkat senjata untuk bisa melawan tentara Belanda pada saat itu gitu. Yang dimana dengan ayahnya mereka sama-sama untuk melawan tentara Belanda yang pada saat itu ada di di Maluku atau di Ambon gitu. Ini mungkin Kak Iskandar sudah bisa bergabung. Nggak jelas suara saya Kak? Bisa, tapi ini videonya nggak keluar. Tapi dari Kak Iskandar sendiri bisa dengar suara kami? Bisa Kak. Oke. Ya, tadi kita sempat bahas tentang pahlawan yang kita tahu, yang tadi sempat juga sharing tentang banyak pahlawan yang kita tahu. Mungkin dari Kak Iskandar sendiri boleh sharingkan pahlawan yang Kak Iskandar ketahui mungkin beserta dengan ceritanya atau jasanya. Oke Kak, terima kasih Kak. Kalau ngomong-ngomong tentang pahlawan, pasti teman-teman tahu dong siapa pahlawan yang paling terkenal. Jadi waktu saya ingat, ketika saya kecil ingat dan kagum sangat luar biasa dengan sang pahlawan itu yang bernama Soekarno-Hatta. Kenapa? Dari kisahnya geografisnya aku tahu beliau sudah berjasa baik dalam proklamasi kemerdekaan dan jadi presiden memiliki banyak investasi di dunia. Dan bagian ini juga beliau sangat luar biasa. Yang kukagumi beliau adalah dalam perjuangan kemerdekaan dan juga kepemimpinan sangat luar biasa. Dan juga teman-teman pasti tahu juga dong nama-nama beliau itu ada di mana-mana. Sampai sekarang masih dikenang juga nama beliau. Itu ada di jalan, baik di bandara, di mana-mana nama beliau selalu ada dikenang. Nah gitu juga dengan fase ini teman-teman pasti punya juga dong yang nama sang pahlawan. Kalau boleh dibagikan juga biar kita bisa sharekan pada malam hari ini. Dan juga sahabat di Sabda Youth juga pasti punya dong sang pahlawan. Kalau boleh dibagi juga. Nah bagi malam hari ini tidak hanya sang pahlawan Soekarno-Hatta saja, tapi ada juga bagian orang yang pahlawan yang agama Kristen ataupun Ernest Simatupang juga. Beliau juga sangat luar biasa dalam
mm, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Mungkin kalau ada dari teman-teman Kak, silakan bagi dong siapa pahlawannya. Ya, oke. Tadi apa menarik sih kalau tadi kan kita sempat bahas tentang secara umum gitu kan, secara umum tentang pahlawan Indonesia. Dan tadi Kak Iskandar sempat singgung tentang pahlawan yang beragama Kristen atau Katolik itu menurutku bisa dan mungkin sangat memungkinkan untuk kita bahas gitu. Dan ini aku ngajak teman-teman sahabat Sabda juga untuk bisa sharing terkait dengan mungkin teman-teman tahu tentang pahlawan Indonesia, terutama dalam hal agamanya itu adalah Kristen ataupun Katolik. Dan yang aku tahu selain tadi yang aku sebutkan yang Ibu Marta, itu ada Bapak Franz Kaisiepo. Ini aku sempat baca-baca dan ingat gitu. Memang peran dia tuh cukup penting terutama dalam kemerdekaan Indonesia gitu. Beliau ini yang menjadi salah satu orang yang mencanangkan gitu atau memikirkan itu pembentukan Republik Indonesia Serikat, yang dimana dia itu sebagai wakil dari wakil dari Papua gitu. Dan mungkin kalau teman-teman lihat pun pernah lihat di mata uang Indonesia pun, beliau ini bisa dibilang tidak tergantikan, maksudnya dalam hal diabadikan dalam mata uang tuh beliau selalu diabadikan dalam mata uang Indonesia gitu. Mungkin dari Kak Astri atau dari Kak Santi pernah atau mungkin tahu tentang pahlawan Indonesia yang beragama Kristen ataupun Katolik? Ya, dulu aku penasaran sih dengan dokter gitu ya. Waktu masih SD gitu kan, bagi aku profesi dokter itu udah wow gitu ya. Jadi penasaran gitu, siapa sih dokter pertama gitu di Indonesia gitu, khususnya yang perempuan. Ya, waktu baca-baca tuh aku dapat nih. Jadi ada namanya tuh Mary Thomas. Jadi dia itu dokter perempuan pertama di Indonesia. Lalu setelah itu setelah itu dia disusul dengan Anna Karamau Warau. Jadi dia itu dokter yang kedua, dokter wanita kedua di Indonesia gitu. Jadi waktu baca artikel, jadi kedua wanita ini tuh sama-sama menempuh bidang kedokteran, tetapi memang lulusnya selisih sedikit gitu ya. Jadi yang satu dokter pertama, yang satu dokter kedua. Ya, cukup menarik sih karena selain mereka dokter perempuan pertama kedua, mereka juga punya satu kehidupan kerohanian yang cukup baik juga. Kalau dokter pertamanya siapa Kak Santi? Kalau yang aku carinya yang wanita ini tadi. Ya gak apa. Menarik sih. Aku juga baru tahu kalau ternyata dokter wanita pertama adalah beliau, dan bahkan sangat menarik sih. Kalau dari Kak Astri mungkin sama Kak Iskandar, ada pahlawan Indonesia yang beragama Kristen? Aku mungkin sama ya kayak punya Katian. Yang tadi Bapak Franz Kaisiepo, yaitu dia adalah pahlawan yang memang sungguh luar biasa ya, dengan perjuangan dia seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat. Ya, di Irian Barat Indonesia itu sangat luar biasa juga sih menurut aku, Kak. Oke. Dari Kak Iskandar mungkin ada? Karena juga sama Kak, dari aku juga Kak. Kebun pelawan yang sama rival kakak-kakak. Tapi dalam bagian ini banyak sekali Kak yang komen Kak. Oh iya, mungkin bisa dibacakan Kak Iskandar, boleh? Dari Kak Megawati bilangnya, Jenderal TNI Ignatius Selamat Wijadi di kelahiran Solo yang sangat berjasa bagi kemerdekaan. Wah, sangat luar biasa ya. Jenderal TNI yang sangat berjasa dalam pahlawan. Kita dari Kak Ray. Kalau aku aku kagum dengan Martin Luther, perjuangan beliau dan
reformasi sungguh luar biasa. Wah, ini pahlawan Kristen yang sangat berjasa dalam pahlawan my hero. Ada lagi ini dari Kak Risya ini. Sebenarnya Saya. sama sih ya, nyambung dia ke yang apa di Selamat Riyadi gitu. Ini nama jalan utama di Solo ya. Kalau teman-teman yang udah tahu jalan utama di Solo itu namanya Jalan Selamat Riyadi. Tapi itu juga inspirasi dan mengenal jasa dari Pak Ignatius di Selamat Riyadi. Oke. Nah mungkin kalau banyak ya, kalau kita mau lanjut terus mungkin banyak pahlawan yang kita tahu atau mungkin baru kita tahu kalau dia beragama Kristen gitu. Tadi disebutkan kalau Bapak Pras, terus Plato lagi juga, terus ada Laksamana Muda TNI Pak Sudarso, bahkan tadi sempat disinggung juga Ignatius Selamat Riyadi juga dan banyak yang lain. Ya, tapi kalau mungkin kita perlu lihat gitu kan, apa yang bisa kita pelajari atau hal apa yang kita bisa pelajari dari para pahlawan itu gitu. Pertama untuk konteksnya itu kita lihat tentang anak muda saat ini gitu lah. Maksudnya banyak anak muda saat ini yang memang bahkan ketika sebelum dia muda, bahkan ketika dia remaja, ketika dia kerja, pasti mereka punya hero mereka sendiri. Tapi sering luntur gitu, terutama lihat para pahlawan kita tuh kadang hanya dipandang sebelah mata gitu, bahkan melupakan gitu. Dan hal apa yang bisa kita sharekan ke teman-teman gitu terkait dengan bisa kita pelajari dari para pahlawan gitu. Suara terdengar? Iya, tapi kurang langsung deh. Oh, oke. Ya, mungkin dari Kak Iskandar nanti bisa bisa di-mute saja. Kalau nanti boleh kalau ketika memberikan pendapat nanti bisa di-unmute lagi. Nanti dari kami juga semua mungkin bisa mute ketika nggak memberikan pendapat, tapi ketika ingin memberikan pendapat bisa di-unmute. Jadi gimana nih teman-teman, hal apa yang bisa dibawa pulang atau bisa anak-anak muda pelajari dari para pahlawan yang tadi kita udah sharekan? Iya, kalau dari aku sih anak-anak muda sekarang tuh sebenarnya punya banyak sumber ya sebenarnya untuk bisa tahu pahlawan-pahlawan nasional, bahkan pahlawan lokal bisa jadi ya tadi yang Kak Astri sebut ya kayak guru gitu. Terus juga bisa jadi orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, aku pikir banyak yang bisa diteladani gitu. Salah satunya mungkin masalah mentalitas ya, mentalitas atau etos pahlawan gitu. Karena yang namanya pahlawan pasti dia punya kriteria gitu. Makanya kita bisa sebut dia pahlawan gitu. Nggak mungkin cuman berani aja gitu, berani tetapi kalau dia berani untuk hal yang tidak benar kan kita juga nggak mungkin sebut dia pahlawan gitu kan. Jadi etos pahlawan itu yang perlu diteladani, jadi keberanian, mungkin rasa peduli dengan orang banyak, terus juga berani melakukan yang benar. Dan kalau misalnya itu dalam konteks kita sebagai orang percaya ya pasti berani dalam melakukan kebenaran dan berani di dalam melakukan sesuatu yang memang itu berguna bagi orang banyak. Itu sih menurut aku yang bisa diteladani. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Casey, Kak. Apakah pahlawan hanya ada pada masa sebelum kemerdekaan saja? Atau pada masa kini apakah masih ada orang yang disebut pahlawan? Menurut teman-teman gimana? Ya oke. Dari ku dulu mungkin ya. Ya kalau dilihat gitu kan, ini mungkin sudah pembahasan terkait dengan pahlawan setelah era kemerdekaan mungkin ya. Ngelihat kalau aku secara pribadi bukan hanya, kalau tadi pertanyaannya pahlawan ada saat masa kemerdekaan, sebelum masa kemerdekaan saja, aku pikir enggak. Karena tadi kan kita sudah bahas gitu tentang pahlawan itu bukan hanya orang yang memperjuangkan bangsa dan negara gitu, tapi memperjuangkan bangsa dan negara dalam hal peperangan. Tapi dalam hal lain itu bisa gitu. Kayak tadi kan
ada banyak dokter juga banyak selain tim medis juga banyak tim pendidik juga gitu. Jadi masa sekarang pun masih ada pahlawan gitu. Dan kalau paling dekatnya ya orang tua kita gitu, orang tua guru kita gitu, bahkan pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang demi kesehatan kita, para dokter-dokter dan lain-lain gitu. Jadi pahlawan bukan hanya ada di sebelum kemerdekaan aja, tapi di saat kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, bahkan sampai saat ini pun masih ada. Ya itu sih menurutku gitu, dan jasa mereka pun akan selalu dikenang gitu. Ya, mungkin kalau bisa sharing juga mungkin ya terkait dengan pahlawan tadi sudah sempat disebutkan kalau pahlawan bukan hanya ada pada saat sebelum kemerdekaan tapi sampai saat ini. Dan jadi aku mikir gitu, apakah dalam konteks mungkin langsung ke konteks Alkitab gitu, apakah di Alkitab itu ada pahlawan-pahlawan yang bukan hanya yang mungkin bisa di-sharekan gitu. Mungkin teman-teman tahu gitu pahlawan pada saat atau yang ada di Alkitab gitu. Iya, menurut aku banyak sekali ya pahlawan yang ada di Alkitab gitu. Salah satunya kalau kita baca di kitab Ibrani 11 itu banyak sekali tertulis di sana gitu orang-orang yang sudah berani gitu ya untuk mempertahankan iman mereka, bahkan menyaksikan iman mereka gitu bagi orang banyak gitu. Jadi kenapa bisa dikatakan pahlawan iman ya menurut aku karena orang-orang ini tuh telah memperlihatkan satu pengorbanan yang besar akan iman mereka kepada Tuhan, dan iman ini tuh didasari oleh ketaatan mereka gitu kepada Tuhan. Jadi kalau misal kita teman-teman kalau ada Alkitab dibuka di Ibrani 11, di sana ada Nabi Nuh, di sana juga ada Abraham, terus ada Sarah, Ishak, terus ada juga Henokh. Lebih sepertinya dari 10 pahlawan iman yang diceritakan di satu pasal ini. Mungkin aku ya pahlawan yang iman yang aku kagumi ya Ayub, gimana dia telah berjuang melawan setiap pencobaan-pencobaan dari keluarganya. Mungkin karena yang kita tahu ya Ayub dulunya kayak gimana, dia adalah orang yang memang kaya bisa dibilang bisa dikatakan, tapi dia dicobai oleh Tuhan, bahkan keluarganya aja mencobai dia gitu. Nah tapi dia menang dengan pencobaan-pencobaan yang diberikan. Nah itu Ayub, kenapa Ayub? Karena Ayub dikisahkan sangat taat dan setia kepada Tuhan. Jadi Ayub juga dikenal sebagai bapak segala orang beriman. Maksudnya bapak orang beriman karena yaitu ketaatan dia kepada Tuhan. Mungkin itu ya. Ya, sedikit melanjutkan dari Kak Astri ya, yang tadi tentang ketaatan juga. Aku pikir ada korelasinya gitu ya. Ketika tadi kita membahas pahlawan dalam konteks nasional gitu ya, dia kan berjasa gitu untuk bangsa, untuk negara gitu. Terus kalau kita lihat pahlawan itu nggak mungkin kok cuman mikirin diri sendiri gitu, pasti dampaknya akan besar gitu. Ya pahlawan iman yang ada di Alkitab pun saya pikir juga seperti itu ya, mereka bisa memberikan satu dampak yang besar, bukan hanya untuk sukunya, bahkan untuk bangsa gitu ya. Kalau misalnya Abraham pun ya ketika Abraham taat kepada Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim gitu ya, untuk dia pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan kehendaki. Nah dari ketaatan Abraham ini pun akhirnya lahir gitu suatu bangsa yang besar gitu. Jadi bagi aku yang namanya pahlawan itu pasti punya pengaruh besar gitu. Dan itu pasti akan dikenang gitu ya sepanjang masa. Bahkan kita orang percaya sekarang pun juga ini ya tetap bisa mengenang itu. Itu tambahan dari aku. Iya, silakan Kak Iskandar. Dari aku sangat luar biasa ya para pahlawan tokoh Alkitab. Kalau aku kagum dengan salah satu tokoh Alkitab itu Daud, gimana dia mengalahkan Goliat, itu sangat luar biasa perperangan. Dia awalnya diragukan banyak orang, tetapi
Tuhan kayak Daud untuk mengalahkan Goliat. Itu saya dari saya Kak. Ya, kalau dariku sendiri ini aku keinget gitu kan, karena beberapa minggu yang lalu kan, beberapa bulan sih, pernah PA dari kitab Esther gitu, dan lihat gitu kalau konteksnya bangsa dan juga mengorbankan diri gitu, karena sempat disinggung sama Kak Santi gitu. Aku rasa juga Esther jadi salah satu pahlawan gitu, terutama dia berjasa, dia rela gitu kan untuk dia bisa menyelamatkan bangsanya gitu, bangsa Yahudi gitu pada saat itu, ketika yang dimana Haman berencana untuk bukan hanya membunuh satu orang gitu, bahkan melenyapkan seluruh orang Yahudi gitu. Itu sih. Dan sebenarnya banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang banyak mereka bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan memikirkan kelompoknya, bukan hanya itu aja, tapi memikirkan juga gimana bangsa yang mereka bawa, bagaimana negara mereka juga gitu. Dan di sini banyak juga ternyata teman-teman yang share. Di sini ada dari Kak Yunike, ini sama denganku ternyata. Esther itu pahlawannya bangsa Yahudi, ya, aku setuju. Terus ini dari Kak Samuel Ezra, ini kayaknya sepertinya menanggapi dari yang tadi ya, kriteria ataupun ciri khas pahlawan. Itu Kak Samuel Ezra bilang kalau aku dapat pelajaran sejarah di sekolah tentang pahlawan juga, dan sering gitu kalau dia nggak habis pikir gitu, kok mau mereka mengorbankan nyawanya, dan bahkan sempat heran juga kalau mereka sampai meninggalkan keluarganya. Ya itu yang disebut pahlawan tadi yang sempat Kak Santi bilang gitu, bukan hanya ini. Aku baca di salah satu jurnal juga, ada satu jurnal yang dia tuh katakan 12 ciri utama orang disebut sebagai pahlawan gitu. Selain dia berani, selain pengakuan dari orang lain, selain tekadnya dia juga, dan juga dia bermanfaat untuk bukan hanya dirinya sendiri tapi banyak orang, dan kejujuran dia, inisiatif dia, integritas moral, terus pengorbanan diri, sama juga masuk juga tentang tidak mementingkan diri sendiri, dan juga melihat kekuatan dari orang tersebut gitu ya. Memang pahlawan bukan hanya satu faktor aja, tapi ternyata banyak hal yang bisa karakteristik gitu atau definisi di mana orang bisa dijadikan pahlawan gitu. Dan ini ada beberapa teman lagi. Ini Kak Deborah juga katakan kalau di dalam kitab Hakim-Hakim banyak juga mengupas tentang para pahlawan iman. Tapi kunci kemenangan adalah Allah yang pakai orang yang taat dan gak mikirin dirinya sendiri. Ya, tetap ujung-ujungnya atau pusat atau tombaknya dari para pahlawan iman kita itu adalah Yesus itu sendiri gitu, dimana konteksnya bukan hanya dia nggak mementingkan diri sendiri, bahkan bukan hanya mementingkan bangsanya saja gitu, tapi dia sampai memikirkan murid-muridnya, sampai memikirkan kita sampai saat ini. Dia telah meskipun dia sudah terangkat, tapi dia tetap memberikan kita penghibur gitu, memberikan kita Roh Kudus yang dimana setiap hari menuntun langkah kita, setiap hari memberikan kita mengawasi kita, bahkan bisa memberikan kita banyak hikmat dan lain. Jadi tetap ujung-ujungnya atau pusatnya atau tombaknya adalah Yesus itu sendiri. Ya, aku pikir sangat luar biasa sekali ya topik malam hari ini gitu. Jadi tadi kita mungkin agak spesifik ya. Tadi pertama pahlawan nasional, lalu kita mulai sedikit meluas pahlawan dalam banyak konteks gitu ya, termasuk lokalitas ya. Jadi pahlawan yang ada di dekat kita gitu, orang tua kita, guru gitu. Jadi aku pikir sangat banyak sekali pahlawan dari dulu hingga sekarang.
apalagi ditambah dengan pahlawan iman yang ada di Alkitab gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah dengar satu ini ya, apa namanya, ungkapan gitu. Negara yang beradab adalah negara yang menghargai pahlawan-pahlawannya. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah kita sudah menghargai pahlawan-pahlawan kita? Ya, mungkin teman-teman bisa sih. Ya, pertanyaan yang menarik sih, Kak Santi. Kalau kita tadi kan aku sering dengar gitu kan, bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan, para pahlawan ya, bukan hanya satu pahlawan tapi semua pahlawan yang dia ambil bagian di kemerdekaan itu gitu kan. Dan sorry, oke, aku lanjut. Dan aku setuju gitu ketika itu konteksnya bukan hanya menghargai pahlawan, bahkan bukan hanya menghargai, tapi kita juga ikut melanjutkan perjuangannya gitu. Mungkin nggak dengan angkat senjata sih. Ini pendapatku, nggak cuma angkat senjata, tapi kita bisa memelihara apa yang sudah mereka dapatkan, kemerdekaan yang sudah mereka dapatkan hingga sampai 78 tahun ini, gitu kan. Bagaimana perjuangan mereka dan lihat lagi gitu, gimana kita bisa ambil bagian gitu. Mungkin contoh kayak misalkan aku masih dalam tahap perkuliahan gitu, tapi aku bisa ambil bagian untuk kemerdekaan, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara menimba ilmu, belajar, dengan cara ikut juga aktif dalam kegiatan mungkin masyarakat, dan yang konteks dekatnya lagi adalah dalam lingkup gereja gitu, bisa membangun atau mendorong gereja untuk tetap terus maju gitu. Ya itu sih mungkin menurutku, aku sangat setuju dengan menghargai jasa mereka, pahlawan-pahlawan yang sudah mengorbankan bukan hanya diri mereka tapi semua hal yang mereka punyai. Oke, ini silakan. Ya, gimana caranya kita menghargai jasa para pahlawan ya, Kak? Ya itu simple-simple aja sih, bagaimana caranya ya kita meneladani sikap dan perilaku para pahlawan. Dan untuk kita yang masih kuliah, untuk teman-teman yang mungkin masih sekolah ya, kita harus belajar sungguh-sungguh, karena ya gimana, pahlawan-pahlawan sudah berjuang demi kita nih, masa kita belajarnya main-main gitu ya. Dan kita jangan lupa juga untuk mendoakan setiap pahlawan-pahlawan yang mungkin sudah gugur. Mungkin itu dari aku. Ya, ini ada tanggapan yang sangat menarik dari Kak Deborah Wisnu. Dalam kitab Hakim-Hakim banyak dikupas tentang para pahlawan iman juga. Tapi kunci kemenangan adalah Allah yang pakai orang yang taat dan nggak mikirin dirinya. Ya, ini ya, tadi kita juga sudah sempat membahas gitu, kalau pahlawan iman itu mereka juga taat gitu ya kepada Tuhan, jadi mereka bisa sepenuhnya gitu dipakai oleh Tuhan. Ya, sangat setuju dengan ini. Terus ada satu pertanyaan juga dari Kak Samuel Isra, gimana kita bisa jadi pahlawan di era serba instan ini? Nah, mungkin teman-teman ada yang mau sharing? Bolehkah kita jadi pahlawan? Ya, mungkin dari aku ya. Kalau dibilang pahlawan, mungkin aku dengan rendah hati aku bilang aku bukan pahlawan. Tapi maksudnya kalau melihat kriteria yang tadi kita lihat gitu kan, pahlawan itu berani, bukan hanya mementingkan diri sendiri, bahkan mengorbankan diri sendiri gitu kan. Aku pikir caranya yang serba instan. Tadi kan spesifik serba instan. Di era serba instan ini, ya caranya adalah kita bisa dengan bijak gitu. Aku ini pengalamanku pribadi sih. Banyak terkadang kita tuh, apalagi di zaman media sosial gitu kan, mungkin kita punya hikmat gitu, tapi terkadang hikmatnya itu nggak sampai ke jari kita gitu. Maksudnya sering kan kita scroll gitu, ketika kita lihat satu hal yang baik, menurut kita baik, tapi ternyata itu adalah berita yang tidak baik gitu, bahkan berita hoax gitu kan atau lain sebagainya, itu kita sering kurang hikmat untuk tiba-tiba langsung membagikan gitu. Dan
Mungkin kita pikir dampaknya itu hanya ke kita dan ke dia yang dikirim, tapi ternyata dia kirim lagi ke orang lain, dia kirim lagi ke orang lain gitu kan. Dan itu yang mungkin hal simpel yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara kita bisa ambil bagian untuk dari diri kita sendiri bisa bisa memilih-milih berita yang perlu kita lihat beritanya baik benar, valid atau tidak. Dan ketika kita lihat itu berita yang valid, itu kita bisa bagikan ke orang lain untuk orang lain bisa tahu, dapat pengetahuan gitu. Mungkin simpelnya itu sih kalau yang sudah aku alami dan bisa diterapkan dalam kehidupan yang serba instan ini. Ya, Kalau aku dari nambahin, teman-teman, ya aku nambahin dikit. Aku juga baca dari satu artikel ya dari Buzz Gardens gitu. Jadi sebenarnya nggak salah gitu ya kita pengen jadi pahlawan, tapi kita tetap harus tahu karakter pahlawan itu seperti apa gitu. Ya kalau kita sebagai orang Kristen tadi Kak Deborah Wisnu sudah sebutkan juga ya ada rasa taat gitu. Jadi itu paling penting, kita harus punya rasa takut akan Tuhan, kita taat dan juga karakter. Nah, ini salah satunya adalah peduli gitu. Mau mau eranya serba instan atau enggak, ya menurutku peduli itu tetap perlu gitu ya. Itu menjadi salah satu karakter. Kita nggak akan mungkin bisa menolong orang kalau kita nggak peduli. Kita nggak mungkin bisa melakukan sesuatu yang berguna kalau kita nggak peduli. Ya, itu salah satunya sih yang bisa aku sharingkan. Oke. Ya, ini ada beberapa pendapat lagi ini dari Kak Ramba. Ini mungkin ini ya jawab yang tadi, yang tokoh Kristen. Ini beliau katakan Daniel dan juga Nehemia, ya betul. Nehemia dia mementingkan memikirkan bangsanya, memikirkan negaranya, bahkan rela untuk melepaskan jabatan dia gitu kan sebagai tangan kanan dari raja gitu untuk bisa membangun kembali bangsanya gitu. Dan ini ada satu pertanyaan mungkin dari Kak Ray Lewan Koru. Ini kalau Kak Ray mau bertanya silahkan bisa langsung langsung kasih di live chat saja. Jadi biar nanti kita bisa jawab mungkin ya. Oke, ya tapi karena waktu sudah jam 7:57, mungkin aku mention ke Kak Ray Lewan Koru. Ini kalau mau tanya mungkin seputaran malam hari ini, karena kita waktunya sudah terbatas, jadi bisa. Oh sorry, sudah masuk. Ini pertanyaannya, Kak mau bertanya kalau kisah 2 Maria sama perempuan berdosa yang tidak disebut namanya, yang mengurapi Yesus dengan minyak termahal itu kisahnya sama apa berbeda? Ya, gimana nih menurut teman-teman? Atau ini sepertinya bisa kita bahas ini kali ya mungkin. Pertemuan atau nanti bisa bisa kita bahas nanti mungkin untuk hal ini karena ya nanti kita akan bahas di lain waktu mungkin ya untuk pertanyaan ini. Thank you Kak Ray Lewan Koru udah bertanya, nanti akan kita jawab ya ini dari Kak Ray juga bilang kalau bisa nonton Alkitab aja. Ini kayaknya pernah dibahas untuk hal ini, jadi bisa hubungi admin aja untuk untuk materi ini. Pernah dibahas di Alkitab, jadi kalau mau lihat arsipnya boleh, tapi kalau mau tanya lebih lanjut tentang link arsipnya bisa tanya ke admin aja untuk di DM ke admin. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Kita akan akhiri, tapi sebelumnya minta dari masing-masing teman-teman untuk bisa memberikan closing statement dari pembahasan kita malam hari ini. Mungkin nanti urutannya dari Kak Astri, terus nanti ke Kak Iskandar, ke Kak Santi, terus terakhir ke saya. Silakan. Ya mungkin dari aku ya, pahlawan adalah orang yang menonjol
karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau perjuang yang gagah berani. Itu sih dari aku, Kak. Oke, thank you, Kak Iskandar. Ya Kak, kalau dari aku Kak, pahlawan itu adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan manusia. Jadi juga pahlawan itu orang yang rendah hati, dia yang memiliki kreatif dan inovatif dalam kehidupannya. Dia merelakan dirinya untuk menjadi pahlawan yang sangat luar biasa. Dia meninggalkan keluarganya. Itu dari aku Kak. Oke, thank you. Ya, dari aku, pahlawan itu tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan hal yang penting, kebenaran, dan punya rasa takut akan Tuhan. Ya. Kalau dariku sendiri, mungkin penutupnya dariku dari 1 Timotius 4 ayat 12 gitu. Aku lihat kan dalam konteks ini adalah pahlawan dan anak muda gitu. Dan aku langsung ingat tentang tentang ayat ini gitu. Jangan ada orang yang merendahkan kamu karena kamu muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian gitu. Nah ini jadi salah satu kriteria juga yang bisa disebut sebagai pahlawan. Tapi lebih dari sekedar pahlawan, kita bisa jadi saksi, terutama saksi Kristus dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kita mengasihi dan menghormati sesama kita, terutama melihat gitu jasa pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang, terutama dalam konteks kemerdekaan Indonesia gitu. Itu mungkin closing statement dari aku dan dari kami. Terima kasih aku ucapkan untuk teman-teman yang sudah bergabung, dari Kak Astri, dari Kak Iskandar, dari Kak Santi juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita sama-sama berdiskusi tentang topik malam hari ini yang menuju tentang kemerdekaan gitu. Kita melihat pahlawan kita dan pahlawan iman dan pahlawan dalam kehidupan kita, yaitu Yesus itu sendiri. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menanggapi dan juga memberikan komentar. Tadi banyak sekali yang sudah memberikan komentar, bertanya juga, menanggapi juga. Terima kasih untuk keaktifannya. Dan pengumuman untuk minggu depan, topik dari Sabda Youth itu adalah tentang Hari Kemerdekaan atau Independence Day gitu. Karena Sabda Youth kan minggu depan tanggal 15 dan tanggal 17 kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi aku mengajak teman-teman yang sudah ikut pada malam hari ini untuk ikut minggu depan lagi. Dan selanjutnya karena topiknya akan makin seru dan bulan ini akan fokus tentang kemerdekaan Indonesia gitu. Dan mengajak teman-teman lain yang mungkin ingin bergabung sebagai guest, mungkin bisa nanti komen aja atau mungkin nanti bisa DM ke admin resources atau admin Ilsa yang lain bisa. Jadi yang tertarik untuk kita berdiskusi bersama untuk Sabda Youth ini, apalagi melihat visi dan misinya sudah jelas untuk kita sama-sama memajukan anak-anak muda di Indonesia dalam hal kekristenan, terutama yang Alkitabiah. Boleh ajak teman-teman yang lain juga untuk ikut bergabung dan ikut menjadi guest juga boleh gitu. Oke, untuk doa penutup, aku minta tolong Kak Astri tutup dalam doa. Oke, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk malam ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kami sudah membahas tentang pahlawan kami, Tuhan, baik itu di dunia ini maupun pahlawan iman kami, Tuhan. Jadikan kami anak-anak muda yang mau menjadi berkat, mau menjadi teladan bagi teman-teman kami, bagi lingkungan kami, bagi semua orang yang di sekitar kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena kami sudah berdoa, haleluya, amin. 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 Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Astri, terima kasih Kak Iskandar.